warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar Angso beli tempoyak, singgah sebentar beli duku. Kita tegur sapa dengan elok sebagai tanda hormat orang Melayu. Perkenalkan, saya Alfi Nurul Hidayah. Pada kesempatan saya akan menyampaikan materi tentang tunjuk ajar tegur sapa dalam budaya adat Melayu Jambi. Sebelum memulai, saya mohon maaf apabila ada kata atau penyebutan yang kurang tepat, karena saya bukan orang Jambi asli. Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datu-datu, nenek mama, tua-tua teganai, alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para hadirin yang kami muliakan. Pada hari nang elok, nang baiko bagi kami selaku orang tua, nah memberi tunjuk ajar tegur sapa kepada anak kami nang baiko laki ini. Karena bagi kami nang tua-tua sudah menjadi utang untuk mengajuk serta menunjuk ajar tegur sapa anak buah, anak morakan nang akan anak rumah. Bak kata pepatah itu, semakin tahu makin ditunjuk, semakin cerdik makin diajar, semakin baik semakin ditegur, semakin elok semakin disapa. Maka kini dengarlah baik-baik tunjuk ajar tegur sapa kali ini. Yang pertama, menurut adat Jambi yang mengatakan, sekecil-kecil semantung dirimbo, bila laba buah itulah namanya. Oleh sebab itu kamu berdua harus menganjak laku, mengubah pakwo, mengajak tutur, mengubah baso. Apa yang dikatakan oleh ayat kita, anjak laku ubah pakwo, anjak tutur ubah baso itu. Ialah laku perangai kamu nang sudah ko. Karena kamu berasal dari bujang gadis, maka perangai bujang tinggallah di bujang, jangan dibawa lagi dalam masa baginiku. Sebaliknya, perangai gadis tinggallah di gadis, jangan dibawa lagi ke masa berlalu. Dan yang dimaksud kami ajak tutur ubah baso ialah apa baso gini di sana memannya. Kalau pakci basonya, pakci pula baso kita selaku laki. Dan begitu juga sebaliknya juga, harus menyesuaikan dengan baso laki. Yang kedua, khusus kepada anak menantu kami, Ifrijal bin Ilyas, untuk kau ketahui sebagai suami yang baik, hendaklah selalu memperhatikan hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap istri. Maka terhitung sejak dilaksanakannya ijab kabul akad nikah antara kamu berdua laki biniko, maka beralihlah tanggung jawab dari orang tuanya kepada suaminya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi tanggung jawab iko dari dunia sampai akhirat. Oleh sebab itu, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya dalam mencapai nafkah hidup sehari-hari maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Maka dari itu, janganlah kau duduk di tanjung, nengok air sedang ilir. Janganlah kau duduk di kebun bunga, nengok bunga yang sedang berkembang. Jangan asik di kerak, jarang buku habis, perut tidak kenyang. Oleh sebab itu, buatlah yang positif. Karena kau sudah resmi menjadi pemimpin di suatu rumah tangga dan sekaligus menjadi semendo di rumah kau. Maka jadilah semendo yang baik. Ialah semendo yang menurut arah ajun nenek mama, tua tengganai sesuai dengan adat istiadat kita. Nang disebut sekolah adat berkampuh lembar, bauleh panjang, bukannya bekampuh lebar cabi, bauleh panjang putus. Jangan pula menjadi semendo kacang niat. Sejak nyemendo awak ke rumah kau, lalu orang ke rumah kau baganau. Dan jangan jadi semendo langgeng hijau, telok kepancar awak terbang. Yang ketiga, khusus kepada anak kami, Santi Marulina binti Zakaria, hak dan kewajiban serta tanggung jawab seorang istri yang solehah sesuai dengan kodrat menurut Rasulullah. Taatlah kau kepada suami, jangan sekali-kali kau durhaka terhadap suami, sebab suami itu adalah pimpinan rumah tangga. Kok pergi tempat bertanya, kok balik tempat beritahu. Jangan pergi sewenang-wenang, balik sekedak selera.
Dan ciptakanlah suasana rumah tangga kamu berdua menjadi rumah tangga nang sakinah mawaddah warahmah. Sesuai dengan ajaran Islam, jadi disebut oleh Nabi kita, baiti jannah, rumahku surga. Pak ke bukit sama mendaki, gelurah sama menurun, terhampar sama kering, terendam sama basah. Pak mudik serentak tentang, kok ilir bareng kah dayu, sailun bak limbai sarentak barga. Yang keempat, bagi kamu berdua lagi Niko, kini tuh kamu kok sudah berumah tangga. Berarti sekaligus sudah menjadi bagian dari anggota masyarakat di mana kamu bertempat tinggal. Bahkan ke pepatah adat, di mana bumi dipijak, di situ langit ditinggi. Di mana tembilan dicacak, di situ tanaman tumbuh. Di mana air dicabut, di situ ranting dipatah. Di mana negeri ditunggu, di situ adat dipakai. Maka dari itu, kamu tengok kegiatan masyarakat, lalu hiruk-hiruk dilakukan, lalu hiruk-hiruk, hiruk di tengah kampungkan. Jangan menonggak sulung, menunggu buta bersifat masa bodoh. Oleh sebab kata Nabi kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Yang kelima, untuk kami ingat dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, agar kerukunan rumah tangga iko dapat diselesaikan dengan baik, bak kata pantun adat. Oh ayam payulah kumo, pada masa ditangke. Pandai-pandai kamu bantu ko mengarang kumo, baik lama kumo dipakai. Artinya, kamu jangan maju sebelum berkembang, jangan patah sebelum batu nas. Lalu apabila bertemu dek kamu dalam rumah tangga, kamu nang genting dan membawa putus. Nang biang kan membawa teman, nang retak kan membawa pulang. Hadapilah dengan sabar berkepala dingin dan berjiwa besar. Jangan mudah mengambil kesimpulan main hakim sendiri. Kalau tidak terpecahkan oleh kamu berdua, musyawarahkanlah dengan tua tenggana kedua belah pihak. Bab ayam masih berhidup, sereh lagi berumpun, kembalikan kepada waris. Bab satu-satunya perbuatan benar yang dimulai Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sholat. Bak kata pantun adat, basikat sambil barias, kena baju panjang lengan. Sepantun dawat dengan kertas, hancur ulung bercerai jangan. Demikianlah pesan kami dalam bentuk tunjuk ajar tegur sapu iko. Kalau berjalan buatlah tongkat, kalau tidur buatlah bantal, agar dapat kamu pedamani dalam membina rumah tangga yang baik, penuh berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.